Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, teman-teman kelas semuanya, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri dan juga teman-teman penyuluh. Luar biasa siang ini kegiatan padat sekali ya, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada hari ini. Maka ditambahi obrol-obrol dhisik lah, nggak usah nggak usah kesusu kondur, santai-santai dulu. Nah, ini tema obrolan kita kali ini niku adalah tentang sosial media. Sosial media sebagai tantangan di bulan Ramadan ini. Nah, niku sosial media itu kita gunakan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan atau hanya mengikuti tren-tren saja? Karena melihat, memperhatikan dan seterusnya, gitu. Semua kegiatan di bulan Ramadan itu memang bisa untuk apa itu namanya pangsa sosial media. Mulai dari tabuh beduk, gitu. Kemudian buka bersama, bagi-bagi takjil, kegiatan taraweh. Terus apa lagi kira-kira itu? Apa Mas? Tadarus. Kemudian sahur bersama. Kemudian sing gugah-gugah sahur itu, muter-muter itu. Pokoknya semua Ramadan itu punya peluang karena Ramadan adalah bulan barokah. Tentang hal ini, tentang sosial media ini, kami pengen tahu komentar-komentar dari teman-teman. Bagaimana sosial media ini untuk menebar kebaikan atau hanya kita ikut-ikutan saja, atau istilahnya anak-anak saiki namanya FOMO itu. Iya toh. Gimana ini Mas Kolis ini, pakar dunia digital ini? Silahkan komen dulu Mas Kolis. Ya, moga-moga. Ini pengen tahu saja saya itu. Silahkan. Matur suwun. Ya benar yang dikatakan Bu Anis tadi, memang sosial media ini kalau sekarang ibaratnya niku nggih sudah menjadi makanan sehari-hari. Tidak, hampir semua orang lah sudah punya sosial media, walaupun mungkin ada yang tidak aktif, tapi paling tidak scroll paling boten nutul gitu, tahu tentang media sosial. Apalagi saat ini sudah masuk bulan Ramadan, maka ya kalau sikap kita sebaiknya ya harus bisa memanfaatkan apa yang menjadi nilai positif dari media sosial. Media sosial itu kan kayak pisau kados gelati, saged positif, banyak positifnya, juga bisa diarahkan ke arah negatif. Positif bisa untuk masak, bisa untuk membantu memudahkan pekerjaan kita, tapi bisa juga diarahkan untuk negatif, melukai seseorang dan sebagainya. Ya, begitu juga sosial media sangat berpotensi baik untuk menyebarkan dakwah-dakwah nilai Islami, terutama bulan Ramadan ini. Sekedar sharing kegiatan positif, yang negatif aja di-share. Kita sebagai pelaku agama, terutama di KUA, ya paling tidak kegiatan positif kita monggo kita share. Jadi tren-tren itu bisa kita manfaatkan sebagai media dakwah. Iya. Walaupun berangkat tarweh bisa. Memang gitu ya. Iya. Walaupun seperti itu saja. Paling nggak itu kan memberikan nuansa-nuansa yang positif. Betul, gitu. Siar. Memang sekarang memang seperti itu. Jadi kalau mereka yang negatif saja diposting, nah kita jangan kalah. Yang positif pun kita posting, sekedar buka bersama keluarga, monggo diposting. Asal niatnya bukan ria, bukan untuk negatif. Niatnya kita dakwah siar. Ini penting sekali, Mas Kolis, luar biasa komennya, bahwa media sosial laksana pisau. Tergantung penggunaannya, tergantung niatnya, kan begitu toh, innamal a'malu binniyat, gitu.
untuk sekedar ikut-ikutan saja, walaupun ikutan, tapi kalau yang di-share itu perkara yang baik, berarti sudah dapat kebaikan. Iya. Nah, selanjutnya kami ingin komentar dari Bapak Soekarno. Silahkan, ini senior kita. Jadi, mungkin di wilayah Bapak itu bagaimana dengan sosial media, dengan anak-anak muda dan lain sebagainya. Monggo silahkan Pak Karno. Terima kasih Bu Anis. Bagaimana kita ketahui pada saat ini adalah bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah. Maka tentunya kita di bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana disampaikan dari sahabat Mas Khalis tadi, yaitu media sosial tentunya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menebar kebaikan. Tapi juga kita harus ingat bahwa konten-konten yang ada di media sosial saat ini juga sangat mempengaruhi pada kita, bagaimana kita bisa memberikan nilai baik dari tantangan-tantangan tersebut. Dengan adanya media sosial, konten-konten itu tentunya yang kita lihat tentunya sampaikan Mas Koli tadi, ada kira scroll beberapa dari TikTok maupun dari YouTube atau dari Facebook, itu tentunya akan mengurangi waktu kita. Dengan demikian kadangkala dengan banyaknya konten-konten yang kita lihat itu akan mengurangi waktu kita atau mengganggu waktu kita dalam beribadah. Kita tidak terasa ada YouTube, kemudian kok baik, kemudian kita scroll terus, akhirnya tidak terasa ternyata hampir setengah jam, ya. Padahal kalau kita gunakan waktu tersebut bisa guna untuk qiraatul Quran, bisa untuk zikir, bisa untuk sholat dan sebagainya. Itu adalah tantangan daripada sosial media yang ada di yang kita alami sekarang ini. Juga sangat mengganggu ketenangan kita. Kadangkala ada kita waktu sholat ada notifikasi itu dari Facebook atau dari WA, kita lupa untuk men-silent tersebut kan mengganggu ibadah kita. Itu ya begitu seperti itu. Ya walaupun kita ya berusaha dengan khusyuk, saya ngerti kan Gusti Allah, tapi kita juga berusaha ya dengan konten-konten misalkan seperti sekarang ini kan banyak pusat bulan Ramadan ini banyak jual online ya, baik dari pakaian, dari makanan, kemudian jajan untuk untuk hari raya, itu kan sudah kita lihat di medsos tersebut ya. Itu bagaimana kita menyikapinya, kadang-kala kita itu terbawa dengan promosi dari mereka ya, kebanyakan ya ibu-ibu ya seperti itu ya. Kalau bapak-bapak ya diam saja, banyak ibu-ibu lambiannya kalau api akhirnya ya ibu-ibu promo-promo nah itu seperti itu ya. Iya, dengan jualan online sehingga kita terbawa dari itu kayak akhirnya dengan tidak terasa kita api harga yang kita berikan, akhirnya transfer tidak terasa rekening kita habis dengan adanya dengan online tersebut. Jadi walaupun ada baik juga kita ada negatif. Tadi seperti saya sampaikan bahwa medsos seperti pisau ya, ada baiknya ada negatif. Tapi kalau kita bisa membentengi dengan adanya kekurangan dari media sosial, insya Allah juga kita akan bisa berbuat baik, yang kebaikannya yang kita tidak akan kita tinggalkan. Dan itulah pengaruh media sosial yang ada pada saat ini. Jadi tetap kita sampaikan Bu Anis tadi, innamal a'malu bin niat. Walaupun media sosial itu niatnya baik, kalau kita nanggapinya tidak baik juga akan tidak baik juga. Jadi tetap kita ada di hati kita, di pikiran kita, harus kita lebih pinter-pinter lagi memilah yang ada di media sosial, sehingga kita tidak terlena dengan media sosial, akhirnya kita bisa berbuat baik khususnya bulan Ramadan seperti ini. Itu yang saya sampaikan Bu Anis.
Kurang puasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wahid dengan anak-anak kecil-kecil ini bersosmed? Gimana? Ini jelasnya. Tapi aktif ya, mereka aktif juga pakai sosmed Alhamdulillah, puasa-puasa. semuanya aktif pakai HP. Untuk melipur mengalihkan rasa lapar dahaga untuk anak-anak itu. Yang jelas itu Dengan pakai sosmed. HP ini Nah, tapi liburnya. harus dikontrol ya ngajinya gimana itu untuk anak-anak itu. Iya, pasti ngaji itu tetap. Kalau susahnya pada waktu libur, ngajinya libur, sekolahnya libur, itu full tengah HP. Lalu sing repotnya tengah itu. Nah, itu tantangan bagi orang tua yang masih harus bisa mendampingi anak-anak untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ya, Gitu betul. ya. Iya, Oke. iya. Terima kasih Mas Wahid. Iya, Oke. terima kasih. Selanjutnya ini untuk gongnya. Nah, acara bersosmed ini kita mohon petuah kepada Bapak Kepala KUA Proasri. Monggo Bapak Faisal, monggo. Kalau saya melihat media sosial dari dua sisi. Yang pertama, sisi pemakai dan sisi yang berkonten. Dan kita kebanyakan itu kita pemakai. Nah, pemakai monggo kita lihat di konten-konten itu yang sekiranya baik dan bisa menambah keilmuan kita. Media sosial itu banyak sekali. Ada di YouTube, ada Facebook, Instagram, terus TV channel itu kan banyak sekali itu. Ada Disney. Kemarin saya download Disney itu bagus-bagus, tapi film-film aja. Nah, macam-macam. Kemudian Netflix itu juga film-film itu. Ada film dakwah, ada film horor dan sebagainya. Maka kita sebagai pemakai harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan bermanfaat kita. Berarti Bapak Kepala mengikuti semuanya itu Iya. Pak ya. Luar Sambil biasa. menunggu buka puasa. Memang kalau Iya. lihat itu nggak terasa. Terus Udah maghrib. habis. Nah, yang penting kita lihat yang baik-baik aja. Di sisi lain, kita sebagai pemakai itu banyak sekali. Ya, kita gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya yang bisa bermanfaat pada kita dan orang lain, untuk dakwah dan sebagainya. Nah, dan itu banyak digunakan para YouTuber, para vlogger. Ya, itu Influencer. untuk mempromosikan produk tertentu itu bisa lewat itu, lewat Facebook, lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Nah, marilah kita menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak bertabrakan dengan aturan agama kita. Baik pengguna maupun pemakai itu penting sekali itu. Harus ada remnya, kalau ada remnya bisa kebablasan. Dan anak-anak itu kalau sudah pegang HP lari semuanya, lupa semuanya. Oh, dipanggil ya enggak pernah dengar si. Malah marah-marah setukaran karo awake dhewe. Keperangan. Oh, sholat ya wangan sih. HP, nah, itu tantangan kita. Seperti yang dikatakan Pak Hos tadi, media sosial seperti pisau atau pedang. Itu pedang itu bisa baik kalau kita gunakan dengan baik. Pedang digunakan untuk bersih rumput ya, api. Pedang gemateni uang ya, malah dosa. Efeknya. Itu juga media sosial itu juga sangat berpengaruh bagi kita. Kalau kita gunakan untuk dakwah, insya Allah akan bernilai baik. Kalau kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, menjelek-menjelekan orang lain, bikin berita hoax, itu juga jadi dosa dan dipermasalahan yang bisa dituntut di pengadilan. Kan banyak ada berita hoax akhirnya dikomplain oleh yang bersangkut, akhirnya di penjara dan sebagainya. Malah kita bersikap yang bijak terhadap media sosial, baik pengguna atau pemakai. Saya kira itu, Bu. Mudah-mudahan puasa hari ini kita berhasil nanti sampai akhir Ramadan dan menjadi orang-orang yang bermutakin. Mungkin bagi teman-teman P3K mudah-mudahan nanti mendapat
Barokah Ramadan nika. Amin. Nggih, SK-ne dapur. Berita-berita di media sosial juga semakin apa? Bikin pusing kepala. Bunek nih ya. Kita nggak tahu berita di media sosial itu benar atau enggak. Benar kita nggak tahu. Terus kita pilah dan kita seleksi dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak terjebak dalam penipuan-penipuan. Kan banyak itu. Tetangga saya itu gara-gara online itu rugi 40 juta, 40 juta, 80 juta di online dan sebagainya itu. Jadi kita nggak bisa tahu itu benar nggak, benar kan kita nggak tahu. Berita itu benar nggak, benar kita nggak tahu. Harus kita seleksi, kita teliti betul apa yang ada dalam media sosial itu benar atau tidak. Karena itu, Bu Anies, yang lainnya cukup nggak? Cukup ya. Terima kasih luar biasa ini Gong kita. Hati-hati dengan media sosial kawan ya. Bisa menyembelihmu tapi juga bisa menjadi alat yang luar biasa menguntungkan kita semuanya. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebijaksana mungkin karena adalah bulan yang penuh berkah. Kita gunakan media sosial sebaik-baiknya, hati-hati semuanya dengan amalan-amalan kita. Terima kasih kawan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.